Perkenalkan, nama saya Miftah Jannah dengan NIM 2513200009 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Ayu Puspita Indasari MPD. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul tahap sensori motor, pra-operasional, operasional kontrak, dan operasional formal. Yuk kita simak teman-teman. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. A. Pengertiannya, tahap sensori motor adalah tahap awal perkembangan kognitif, di mana bayi belajar melalui indera atau sensori dan gerakan atau motorik. B. Ciri-ciri utama. Yang pertama, belajar melalui melihat, menyentuh, menggenggam, dan mendengar. Yang kedua, belum mampu berpikir secara simbolik atau belum bisa membayangkan sesuatu yang tidak terlihat. Yang ketiga, berkembangnya konsep kekekalan objek atau objek permanensia, yaitu memahami bahwa benda tetap ada walaupun tidak terlihat. Selanjutnya yaitu C. Perkembangan penting. Yang pertama itu ada refleks atau mengisap, menggenggam. Yang kedua, mulai meniru perilaku orang lain. Yang ketiga, mengenal hubungan sebab akibat sederhana. Dan yang D yaitu contohnya, bayi yang mencari mainan yang disembunyikan di balik bantal menunjukkan bahwa ia mulai memahami kekekalan objek. Yang kedua yaitu tahap pra-operasional, dimulai dari usia 2-7 tahun. A. Pengertiannya, tahap ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan bahasa dan simbol, tetapi belum mampu berpikir logis secara penuh. B. Ciri-ciri utama terbagi menjadi 4. Yang pertama, berpikir simbolik atau menggunakan kata dan gambar. Yang kedua, egosentris atau sulit melihat dari sudut pandang orang lain. Yang ketiga, animisme atau menganggap benda mati memiliki perasaan. Dan yang keempat, belum memahami konsep konservasi atau misalnya jumlah air tetap sama walaupun bentuk wadahnya berbeda. C. Yaitu kelemahan berpikir. Yang pertama, berpikir intuitif berdasarkan persepsi, bukan logika. Yang kedua, fokus pada satu aspek saja atau concentration. Contohnya yaitu anak menganggap gelas tinggi lebih berisi banyak air daripada gelas pendek, padahal volumenya tetap sama. Yang ketiga yaitu tahap operasional kontrak, dimulai dari usia 7-11 tahun. A. Pengertiannya, pada tahap ini anak mulai mampu berpikir logis, tetapi hanya pada hal-hal yang bersifat kontrak atau nyata. B. Ciri-ciri utama. Yang pertama yaitu memahami konservasi atau jumlah, panjang, dan berat. Yang kedua, mampu mengelompokkan dan mengurutkan benda. Yang ketiga, berpikir sebab akibat secara logis. Dan yang keempat, tidak lagi egosentris. C. Yaitu kemampuan baru. Yang pertama, klasifikasi atau mengelompokkan berdasarkan kategori. Yang kedua, seriasi atau mengurutkan dari kecil ke yang besar. Yang ketiga, reversibilitas atau memahami bahwa tindakan dapat dibanding. D. Contohnya, anak memahami bahwa 5 ditambah 3 sama dengan 8 dan 8 dikurang 3 sama dengan 5. Contoh di atas termasuk ke dalam konsep reversibilitas. 4. Tahap operasional formal dimulai dari usia 11 tahun ke atas. A. Pengertiannya, tahap tertinggi perkembangan kognitif di mana individu mampu berpikir secara abstrak, logis, dan sistematis. B. Ciri-ciri utama. Yang pertama, berpikir abstrak, yaitu tentang keadilan, moral, dan ideologi. Yang kedua, mampu membuat hipotesis. Yang ketiga, berpikir ilmiah dan sistematis. Yang keempat, mempertimbangkan kemungkinan dan konsekuensi.
C yaitu kemampuan penting. Yang pertama, penalaran deduktif yaitu dari umum ke khusus. Yang kedua, pemecahan masalah kompleks. Yang ketiga, berpikir kritis. Dan contohnya yaitu remaja mampu memahami konsep demokrasi atau memecahkan soal aljabar tanpa menggunakan benda kontren. Kesimpulannya yaitu, menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, yang pertama, perkembangan berpikir anak terjadi secara bertahap dan berurutan. Yang kedua, setiap tahap memiliki ciri dan kemampuan yang berbeda. Yang ketiga, anak tidak bisa melompati tahap perkembangan. Dan yang keempat, perkembangan kognitif dipengaruhi oleh interaksi antara kematangan biologis dan pengalaman lingkungan. Referensinya yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, menurut Piaget 1952, pada tahap ini, bayi memahami dunia melalui tindakan fisik dan pengalaman indrawi. Yang kedua, menurut Piaget dan Inhelder 1969, anak mulai menggunakan simbol dan bahasa, tetapi belum mampu berpikir logis secara sistematis. Yang ketiga, menurut Clavel 1963, anak mulai berpikir logis terhadap objek kontren, namun kesulitan pada konsep abstrak. Dan yang keempat, yaitu menurut Slavin 2018, remaja mampu berpikir secara abstrak, logis, dan hipotesis.